Pernah belajar di ilmu tauhid, ada ilmu tauhid rububiyah. Ya. Yang pertama uluhiyah, kedua rububiyah, ketiga al-asma was sifat. Ya. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya, sebentar. Jadi ketika Allah menyebut dirinya dengan Rabb, ya, salah satu nama dalam Al-Asmaul Husna-nya, seakan-akan Allah mengatakan saya Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit dia yang menyembuhkan, saat kurang dia yang melengkapi, saat cacat dia yang kemudian menyembuhkan, ya, menyempurnakan, termasuk memberikan segala kebutuhan. Ya. Ada sesuatu minta diberikan, dia Ar-Razzaq. Ada sesuatu yang sulit dibukakan, dia Al-Fattah. Ya. Jelas sampai sini? Teorinya yang Mas cari itu yang dapat tentang 3 itu. Jadi tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk dia adalah sebagai pencipta, dia sebagai pengatur, dia sebagai pelindung, which is orang-orang Arab sudah biasa melakukannya. Nah, sedangkan terus kemudian tauhid uluhiyah menjadikan Allah sebagai ilah, tempat meminta, tempat kita terus untuk bergantung dan seterusnya. Ini adalah tauhid namanya uluhiyah. Yang ketiga adalah asma wa sifat, asmanya Allah atau nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Itu kalau nggak ngakui tiga-tiganya udah kafir pangkat 3 itu. Jangan, bukan itu. Saya tidak menentang uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat bagi Allah. Yang saya tentang kalau rububiyah dan uluhiyah dipilah. Kalau aswaja simpel saudara, kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah, nggak melakukan kufrun bawah, dia muslim, dia ahli tauhid, titik. Saudara, kalau dia tidak dia terima rububiyah, tapi dia tidak terima uluhiyah, tetap kafir. Dia bukan muslim, kafir. Oh, dia menerima rububiyah, dia menerima uluhiyah, tapi dia nisbahkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, selesai. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang sah atau yang benar disembah kecuali Allah. Ini namanya apa? Syahadah apa? Tauhid apa? Udah lupa udah. Tauhid uluhiyah. Kalau asyhadu an alla rabba illallah, tauhid artinya tidak ada yang menciptakan makhluk ini kecuali itu tauhid. Kalau tidak ada yang disembah yang benar kecuali Allah, tauhid. Jangan lupa tuh ya Allah. Udah lupa. Kalau tauhid rububiyah, semua orang yakini. Agama apapun yakini bahwa alam semesta ini yang menciptakan Allah semua. Agama apapun, agama Kristen, agama Yahudi. Tapi kalau dalam uluhiyah menyembah hanya pada Allah, ya ini mulai beda nih, mulai beda. Antara Allah dan Kristen beda. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta alam ini, ya Tuhan Maha Satu, yang satu. Berarti tauhid rububiyahnya sama. Yang beda adalah tauhid uluhiyah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada apa syarikah itu apa? Tidak ada yang menyamai, bolehlah. Yang menyamai, yang menyertai, yang mendampingi. Uluhiyah hanya Allah. Allah tidak punya asisten, tidak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak, pendamping, nggak ada itu. Ada satu negara yang mengajarkan kitab itu. Pulang-pulang mereka kemudian membatalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kita kenali dengan sifat 20. Ya, pernah belajar ya Bapak Ibu? Masih diajarin nggak di sini? Udah enggak ya? Atau nggak boleh ngaji itu di sini? Harus ada Pak yang ngaji itu di sini. Ngaji Ahlus Sunnah yang sahih itu. Kalau enggak nanti diganti Ahlus Sunnah antum. Nanti berubah istilahnya. Namanya 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu sudah isinya, kontennya, istilahnya tidak masalah, tapi isinya, definisinya itu bertentangan dengan yang tadi. Dan mereka menyebut inilah yang Ahlus Sunnah, yang ini tidak Ahlus Sunnah. Yang kita pelajari dari kecil itu. Kita kan belajar ya Allah wujud, qidam, baqa, itu dibatalkan semua sama mereka.